Kata seorang musisi, hujan sama menakjubkannya di Paris atau di tiap sudut Surabaya. Dan kalau Surabaya sedang mendung-mendung begini, tidak ada puisi yang paling teringat selain menunggu hujan reda di sudut Taman Bungkul di lindung rimbun daun. Kenapa ya? Ya, yang pasti karena memang tajuknya hujan ya. Dan saya suka aku liriknya selalu memberikan citra seorang laki-laki yang butuh dibimbing. tapi ya justru karena itu tentu saja laki-laki seperti yang dimunculkan oleh aku lirik dalam puisi ini tuh nggak ada. Ketika membaca puisi Menunggu Hujan Reda di Sudut Taman Bungkul di Lindung Rimbun Daun ini, judulnya panjang. Ini sebenarnya hal yang paling membuat puisi ini berkesan adalah lanskap, atau tepatnya cara puisi ini melukis lanskap. Ya, saya sebutnya lukisan. Sebab sangat terasa perwujudan ruang dalam batasan 2 dimensi, gambar. Jadi seperangkat taman dan seperangkat suasana hujan yang teduh sekaligus menggelisahkan. Ya, ketika membaca puisi ini tuh rasanya seperti melihat, merasakan atau bahkan menjadi seorang pelukis yang menemukan satu titik yang tepat untuk menarik kuas cat, membentuk satu garis lurus yang presisi dan serta-merta memunculkan ragam padu warna hijau dan biru. Jadi benar-benar kayak hujan, segar gitu, dingin. Dan padahal anehnya, aku lirik dalam puisi ini tuh justru tengah merasakan kehangatan. Katanya dia sedang merasakan perang. Dan lagi-lagi ya, saya kira itu tidak terlepas dari unsur bunyi. Jadi kalau dalam puisi ini tuh bunyi yang muncul itu kan bunyi ung. Ini menunggu hujan reda di sudut Taman Bungkul. Di yang muncul pertama itu bunyi bung, kul. Terus yang kedua itu muncul di kata lindung, rimbun, lalu daun. Ini membentuk satu tekanan bunyi yang sama. Jadi bunyi un itu selalu menciptakan gambar dalam kepala saya, satu permukaan air, mungkin genangan atau danau atau kolam yang datar gitu, terus muncul lingkaran-lingkaran air gitu, gelombang-gelombang gitu, yang bersamaan dengan sebuah benda jatuh ke dalamnya. Mungkin daun, mungkin ranting, mungkin air, tetesan air sendiri, atau ya mungkin remah apapun lah yang cukup ringan untuk dibawa angin gitu. Tapi
eh, anehnya juga saya merasa melihat jelas gitu gambarnya, tapi saya tidak bisa mendengar bunyi benda itu jatuh. Jadi seandainya ini adalah benar, katakanlah kita utuh ini adalah gambar hujan gitu ya. Saya melihat dengan jelas hujannya, tapi tidak bisa mendengar suaranya. Dan mungkin ini juga ada hubungannya dengan bentuk konvensi yang dibawakan oleh puisi ini, yaitu puisi imagis. Yang nggak imagis banget sih, di sini tuh sudah muncul permainan simbolik, tapi saya kira tetap bingkai paling dominannya adalah puisi imagis. Dan dalam puisi ini tuh akhirnya saya merasa bunyi itu menjadi minimal. Dan mungkin juga justru karena itu menjadikannya berharga. Jadi bunyi ung nih, ketika dia berhasil menciptakan satu proyeksi gambar yang utuh, tapi saya kehilangan indera pendengaran saya, justru saat itulah saya merasakan satu momen puitik yang justru istimewa gitu lah. Dan kalau kita bicara tentang bunyi dalam puisi, mungkin memang yang paling tepat itu bukan kita ngomong bunyi ketika itu didengar ya. Bukan dalam kesadaran bagaimana rangkaian fonetis itu, huruf itu menghasilkan bunyi, tapi justru kepada efeknya ketika bunyi itu dibunyikan. Atau mungkin tepatnya ketika kita ngomongin teks ya, dibacakan. Jadi ketika kita sebagai pembaca itu dipicu, digugah oleh teks ini. Dan ya saya kira itu yang membedakan puisi dengan musik. Dan mungkin juga itu ya, ada alasannya ada lagu yang enak didengarkan dan ada lagu yang enak dinyanyikan. Mungkin yang kedua itulah ya yang berhubungan dengan lirik ya. Kayak lagunya musisi sebelah itu tadi. Yang membuat itu menarik itu liriknya. Dan ya saya kira itulah ya keajaiban puisi lirik.